Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Izinkan saya berbagi kisah di sini. Pada tahun 2008 saya kehilangan kakak kandung saya, seorang kakak perempuan yang saya kasihi. Ia meninggal di dalam kecelakaan di Jalan Kalibokor. Saudara pasti tahu seberapa dekat jalan itu dengan gereja dan pastori. Seminggu setelah peristiwa itu, di dalam masa pemulihan, di mana saya berjuang untuk menerima kepergiannya bertemu Bapa di surga, saya akan melayani di GKI Ngagel. Anda bisa membayangkan bahwa untuk menuju ke GKI Ngagel dari Manyar Tompotika berarti saya harus melewati jalan itu, kecuali saya memilih untuk memutar. Saya mengungkapkan kegalauan saya kepada suami. Sampai saya mengambil keputusan bahwa saya harus melewati jalan itu, betapapun jalan itu meninggalkan trauma, kepedihan dan ketakutan dalam diri saya. Ditemani keponakan perempuan, saya melewati jalan itu sambil saya berbicara terus kepadanya apa yang saya rasakan. Saudara, apa yang terjadi? Itulah awal pemulihan saya. Iya. Ketika saya memilih untuk menghadapi ketakutan saya, kecemasan saya, kepedihan saya. Berangkat dari pengalaman ini, bisakah kita mengerti mengapa Tuhan memerintahkan umat Israel memandang ular tedung yang diletakkan pada sebuah tiang agar mereka menjadi sembuh? Oh ya, apakah Anda sudah membaca bacaan leksionari kita hari ini di dalam Bilangan 21 ayat 4 hingga ayat 9? Ya, di sini kita akan menemukan bagaimana bangsa Israel saat itu marah kepada Allah dan Musa. Mereka merasa bosan berada dalam perjalanan panjang di padang gurun. Meskipun mereka menerima mana, mereka tetap tidak bisa bersyukur. Mereka malah menuduh Tuhan dan Musa hendak membuat mereka mati di padang gurun. Jadi mereka selalu berpikir negatif dan tidak dapat bersyukur meskipun mereka telah mengalami berbagai perbuatan ajaib dari Tuhan. Akhirnya Tuhan membiarkan ular tedung yang memang banyak hidup di padang gurun untuk memagut mereka, sehingga banyak dari antara mereka yang mati. Sepertinya mereka tidak menyadari bahwa selama ini mereka tetap selamat dari gigitan ular karena ada Tuhan yang melindungi mereka. Apa jadinya jika Dia, Allah, melepaskan tangan perlindungannya? Kita tahu sendiri bukan? Di tengah jeritan, ketakutan, duka cita yang mendalam ini, untunglah umat Israel masih mencari Tuhan. Dan Tuhan yang maha baik itu juga mengampuni mereka. Bagaimana caranya? Nah, ini yang unik. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Setiap orang Israel yang telah terpagut ular, namun melihat ular tembaga itu, mereka akan sembuh. Mereka akan pulih. Menarik bukan? Apakah Tuhan hendak mengatakan bahwa ular tidak lagi menakutkan asalkan mereka menaruh iman mereka kepada Allah? Saudara, hari ini kita masih berada di masa pandemi. Meskipun kita harus bersyukur untuk angka kasus yang semakin berkurang, namun toh kita tetap harus menghadapi banyak kesulitan dan berbagai dampak, termasuk kehilangan orang yang kita kasihi. Di tengah situasi ini, bisakah kita berdamai? Berdamai dengan pandemi ini? Berdamai dengan kesulitan, kehilangan, dan duka cita dengan cara menerimanya, bukan menghindarinya atau melarikan diri dari semua itu. Kita menghadapinya bersama Tuhan. Sama seperti orang Israel, mereka melihat ular tedung yang tidak lagi menakutkan. Kita pun juga dapat melihat pandemi ini, berdamai dan menghadapinya bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami untuk melihat segala sesuatu yang buruk sekalipun dalam hidup kami, termasuk pandemi yang masih berkepanjangan memberikan dampak yang tidak kami harapkan. Kami dapat melihatnya, memandangnya,
bersama Tuhan dan kami dapat melewati ini semua. Kami belajar berdamai, menerima, bahkan belajar bersyukur di dalam segala keadaan, berdamai dengan situasi yang sulit dan menerimanya untuk kemudian kami mampu menghadapinya, bahkan melewatinya di dalam kemenangan. Bimbinglah kami ya Allah, ya Roh Kudus tuntunlah kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, apakah Anda ingat hari ini janji kita dalam disiplin rohani 40 hari masa puasa Prapaskah? Mari kita lakukannya. Tuhan memberkati kita semua.